sehari-hari akan berbiaya tinggi dan lain-lain. Kita harap tidak seperti itu. Tapi mari kita baca dulu untuk mempersiapkan kita seandainya semua itu terjadi. Kesulitan, kesukaran, himpitan, pressure, dan berbagai macam keadaan yang tidak menyenangkan. Kita baca dulu Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengirim surat yang memuat kebenaran firman Tuhan ini pada saat dia belum pernah datang di Roma. Sebab Paulus baru datang ke Roma itu pada tahun 58 Masehi, sedangkan dia mengirim surat ini di antara tahun 56 sampai 57 Masehi. Jadi itu berarti dia belum datang ke Roma. Tapi ketika kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan ini, maka kita sudah bisa menganalisa secara normatif bahwa keadaan jemaat di Roma ada dalam keadaan yang penuh dengan kesukaran dan kesulitan, penuh dengan hambatan tantangan dari segala segi. Entah itu karena pengiringan akan Tuhan, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan atau diberikan peluang untuk bekerja, diberikan peluang untuk bebas beribadah, diberikan peluang untuk bebas berdagang, berusaha, bekerja, diberikan peluang sesuai dengan skill mereka untuk mendapatkan jabatan, pangkat, dan lain-lain. Kesukaran dan kesulitan ini didengar oleh Rasul Paulus, dan Rasul Paulus berdoa. Lalu Tuhan bicara sama Rasul Paulus, tuliskan kebenaran ini kepada mereka, bahwa kesukaran dan kesulitan, bahwa tantangan dan himpitan, keadaan dalam mengiring Tuhan lalu disudutkan dan menjadi kelompok orang yang termarginal. Dia bilang begini, ayat 28 itu, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam kesukaran, dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam tidak mendapatkan pekerjaan, dalam menghadapi situasi ekonomi yang buruk, dalam menghadapi tekanan karena disisihkan dari kelompok masyarakat, bahkan sangat parah karena kekristenan mulai disiksa, mulai mendapatkan berbagai macam himpitan yang berat. Segala sesuatu yang tadi saya ngomong adalah hal-hal yang umum di mana masyarakat orang percaya di Roma mengalami. Tapi secara pribadi saya juga mau kasih tahu bahwa ada dua kelompok besar di Roma, kelompok Yahudi yang bertobat dan kelompok Yahudi yang tidak bertobat.
Jadi kelompok Yahudi yang tidak bertobat itu membuat pressure dan tekanan kepada kelompok Yahudi yang bertobat. Itu berarti di antara saudara bersaudara. Karena iman, karena percaya, karena pengiringan akan Tuhan, itu mendapatkan tekanan yang berat dari saudara Yahudi yang sama. Karena Yahudi yang lain percaya Yesus, yang lain Yudaisme, yang lain menentang. Dan di antara mereka itu ada hubungan kekeluargaan, apalagi sebagai kelompok Yudaisme. Jadi tantangan dan pressure-nya yang kuat itu selain dari luar, tapi dari dalam juga. Sehingga sesama Yudaisme itu yang ikut Tuhan merasa tersakiti, yang taat kepada Tuhan rasa disisihkan, rasa ditolak, rasa tidak dihargai, dan mereka ada dalam pergumulan yang besar. Itu sebabnya Tuhan pakai Rasul Paulus kasih tahu sama mereka, selain daripada himpitan tantangan dari luar, tapi dari dalam kelompok Yudaisme sendiri, karena terbagi dua. Ketika mereka melihat bahwa orang-orang Roma yang pulang dari hari Pentakosta lalu mulai menyatakan kepada kelompok-kelompok Yudaisme yang ada di sana bahwa ternyata Yesus itu hidup dan Yesus itu membaptis orang-orang di Yerusalem dengan Roh Kudus, dan Dia bukan Tuhan yang mati. Dia adalah Allah, Dia adalah Juru Selamat, Dia adalah Tuhan. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam kehidupan keseharian kita sesama kelompok, kalau ada kelompok surat yang disampaikan kepada orang di Roma, kelompok Kristen di Roma, yang tadi bagian kedua, yaitu Yudaisme dengan Yudaisme. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam kehidupan kita sekarang ini, bisa terjadi di antara kita sendiri, selain daripada persoalan rumit di luar nanti, persoalan rumit yang pada umumnya kita hadapi, tekanan, himpitan di tempat pekerjaan kita masing-masing, di tempat usaha kita masing-masing, di tempat kita bekerja, di ruang lingkup di mana kita ada berbagai macam kesukaran, kesulitan dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi kebutuhan, dari sisi keperluan, dan lain-lain. Akan ada banyak kesukaran dan kesulitan. Tapi secara internal ternyata ada dua kelompok Yudaisme, yang satu percaya Yesus, yang satu tidak percaya, atau juga bisa sama-sama percaya Tuhan Yesus tapi tidak sejalan dalam pendapat, pemikiran, sehingga berbagai macam pressure, tekanan buat orang percaya waktu itu. Sehingga Tuhan pakai Paulus kirim firman ini, bahwa menghadapi masalah seperti itu, baik secara eksternal, baik yang ada di luar sana yang berlaku secara umum, dan berlaku di antara persekutuan berjemaat, dan berlaku di antara kelompok yang percaya Yesus dengan yang tidak. Tuhan pakai Paulus kasih tahu, jangan berpikir negatif. Jangan meratap mengasihi diri. Jangan sedih karena sesuatu yang buruk menimpa kamu. Jangan rasa tertolak karena terjadi hal-hal yang tidak enak di antara kalian. Karena bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.
Secara normatif, kesukaran selalu membuat kita bias dalam berpikir. Kenapa Tuhan kasih tinggal kita? Kenapa Tuhan izinkan ini? Kenapa Tuhan izinkan kesukaran dalam pekerjaan, kesulitan? Kenapa Tuhan izinkan orang omong saya, orang cerca saya tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja karena mereka menghalangi saya dan lain-lain? Kenapa sampai saya disudutkan? Kenapa saya dicerca? Kenapa saya tidak lagi ada hubungan akrab dengan mereka-mereka? Kenapa saya menjadi musuh dan seteru? Kenapa saya ditolak? Kenapa saya tidak diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan, padahal saya punya skill, saya punya kemampuan? Kenapa saya di-cut? Kenapa saya ditolak dan macam-macam? Membuat jemaat yang ada di Roma itu ada dalam keadaan duka. Membuat jemaat di Roma itu ada dalam keadaan meratap dan menangis. Lalu Tuhan menghiburkan mereka lewat firman Tuhan yang dikirim dalam Roma 8 ayat 28. Harus disadari, seburuk apapun menimpamu, sesulit apapun yang menimpamu, keadaan yang membuat kita seperti tidak ada harapan, keadaan membuat kita seperti terasing di tengah orang ramai, kesepian di tengah orang ramai karena orang tidak suka dan lain-lain. Firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, mengasihi Dia. Jadi dalam menghadapi perjalanan kehidupan ini, bila ada di antara kita sama sendiri Yudaisme yang artinya kelompok orang percaya dengan orang percaya, ada yang tidak sependapat dengan Bapak Ibu atau saudara-saudara sehingga membuat duka, atau tidak beretika baik sehingga membuat Anda menangis atau membuat Anda seperti kenapa ini harus terjadi, lalu kita meratapi diri kita, meratapi keadaan kita sendiri, lalu mengasihi diri kita sendiri, lalu bisa sampai kepada satu ujung perjalanan, yaitu putus asa, kecewa, lalu membuat kita seperti masuk ke dalam perangkap membenci atau tidak menyukai atau tidak mengingini hubungan sesama karena keadaan itu menimpa. Ini terjadi di Roma dan mungkin terjadi di dalam kalangan Kristen juga. Firman Allah memberikan kita pemahaman menghadapi segala sesuatu dengan melihat bahwa Tuhan turut bekerja untuk kebaikan kita. Sulit masuk di akal, tapi itu yang disampaikan kepada jemaat di Roma. Nah, mari kita lihat dulu sebelum kita melihat kesukaran, kesulitan yang menerpa kita, atau yang sedang kita hadapi, atau yang sedang kita jalani, atau nanti kita jalani. Kita lihat dulu apa yang terjadi kepada jemaat yang ada di Roma itu. Mengapa Paulus menulis surat dengan firman Tuhan seperti ini, yaitu yang kita sudah baca dalam Roma 8 ayat 28. Why Paul write letter with the word of God like this? Mengapa Paulus menulis surat dengan firman Tuhan seperti ini kepada jemaat di Roma? Karena kelompok jemaat yang berada di Roma menghadapi penderitaan dan tekanan yang berat. Kita bisa baca di sini
dalam ayat yang ke-33 mulai. Kalau kita baca ini berarti mereka sedang ada dalam kesukaran besar, kesulitan besar. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Mereka ada dalam posisi dituduh. Mereka ada dalam posisi dikhianati. Maka itu dibilang siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Maka itu dalam ayat 28 dia bilang, kalau ada seperti itu, ingat bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Siapakah yang akan menghukum mereka? Berarti mereka ada dalam ancaman hukuman. Entah karena pengiringan akan Tuhan, entah karena ada dalam satu posisi pekerjaan yang mereka tidak berbuat salah, tapi dicari salahnya untuk dihukum, seperti zaman sekarang. Kalau orang menginginkan, teman Anda menginginkan jabatan saudara, dia akan berupaya untuk Anda disingkirkan dengan berbagai cara. Jadi mereka ada dalam keadaan yang luar biasa. Digugat, dituduh. Mereka berupaya menghukum mereka. Ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ayat yang ke-35 adalah satu spirit membujuk orang-orang percaya untuk memisahkan diri dari Kristus. Entah itu dari kelompok Yudaisme yang menolak Yesus, dan coba berupaya kelompok Yudaisme yang percaya yang adalah keluarga mereka, coba mereka pisahkan mereka dari Kristus. Coba mereka pisahkan mereka dari beriman kepada Tuhan, sehingga dikatakan siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Mereka buat pressure dengan penindasan, dengan kesesakan, dengan penganiayaan, dengan tidak beri kesempatan mendapat belanja makanan, minuman sehingga ada kelaparan, tidak diberi kesempatan untuk bisa beli pakaian dan lain-lain sehingga ada ketelanjangan. Mereka diserang atau mereka dibunuh atau mereka disiksa dengan pedang atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut. Jadi mereka ada dalam satu kondisi yang tidak nyaman, tidak aman. Sisi ekonomi, sisi pekerjaan, sisi politik, dari kebutuhan sehari-hari, bahkan ada korban. Mereka diantar ke dalam bahaya. Nah, kita tidak tahu ke depan, tapi juga kita sekarang dalam perjalanan kehidupan ini kita tidak bisa menyangkal bahwa ada berbagai macam pressure, tekanan yang kita hadapi secara individu di dalam kelompok yang tadi digambarkan Yudaisme bersama atau Kristen bersama. Di saat satu tidak menghormati yang satu saja sudah ada pressure itu, sudah ada tekanan. Di saat satu coba membicarakan nama seseorang dengan nilai-nilai yang buruk, sudah mulai ada tekanan. Di saat dalam pergaulan satu tidak menghormati yang satu, kita sudah merasa tidak dihargai dan ada tekanan, ada himpitan di situ. Di saat kita perlu kita membutuhkan atau ingin memiliki sesuatu yang mungkin tidak terlalu mahal, ada pada keluarga, ada pada sahabat, dan waktu kita sampaikan keperluan itu sebenarnya dia bisa menolong kita, tapi dia tidak menolong. Saat itu juga kita ada dalam himpitan, tekanan, pressure yang berat. Lalu kadang-kadang kita sakit hati, kadang-kadang kita sedih sendiri, dan kita berkata,
bisa bikin saya begitu? Kenapa teman tidak menghargai saya? Kenapa dulu saya tolong dia, tapi sekarang waktu saya sulit, saya perlu bantuan dari dia, dan dia punya kemampuan untuk bantu saya, tapi kenapa dia tidak melakukannya? Lalu kita ada dalam suasana yang tidak enak. Ujian, tekanan, pressure tidak pernah lewat dari hidup ini. Itu sebabnya Rasul Paulus Tuhan pakai kasih tahu kepada semua orang yang ada di Roma yang percaya kepada Tuhan. Kalau engkau disusahkan oleh teman, seperti yang catatan-catatan di sini, Anda digugat padahal Anda tidak salah, Anda dihukum padahal Anda tidak salah, Anda coba dipisahkan daripada iman percaya, seperti ayat 35. Sehingga Tuhan pakai Paulus sampaikan firman Tuhan ini. Kalau orang berupaya memisahkanmu daripada Kristus, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Penindasan, tekanan, kesesatan. Ada orang yang bikin susah kita, ada orang yang menekan kita, ada orang yang mempermalukan kita, ada orang yang mengejek kita, ada orang yang menganiaya kita, ada orang yang membuat sehingga kita sulit mendapatkan kehidupan kebutuhan sehari-hari. Ada kelompok orang yang membuat kita sehingga kita sulit berpakaian dan lain-lain. Atau kita dibawa ke dalam bahaya, orang merencanakan bahaya kita, atau orang menyusahkan kita atau membunuh kita. Atau kita dibawa ke dalam bahaya maut. Kalimat-kalimat terakhir daripada ayat 35. Lalu orang menganggap kita seperti domba-domba yang mudah disembelih. Ayat 36, ayat 37. Ini sangat menarik. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau lihat mulai dari ayat 33 sampai ayat 39 ini, daftar kesukaran, daftar kesulitan, daftar pressure, daftar himpitan, daftar sengsara, begitu banyak menimpa jemaat di Roma. Dan terdengar kepada Rasul Paulus, banyak yang kecewa, banyak yang putus asa, banyak yang hilang harapan, banyak yang meratap, menangis, mengurung diri seperti tidak ada jalan keluar. Itu sebabnya Rasul Paulus Tuhan pakai untuk menulis kebenaran firman Tuhan ini, untuk supaya orang percaya kalau di antara sesama teman saling menyakiti, saling tidak menghormati, harus berpikir positif bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi kita. Contoh pragmatisnya begini. Di saat-saat kita menuntut, kita mendapatkan penghormatan, penghargaan. Di saat yang sama, teman bisa berbuat sesuatu yang menyatakan tidak menghormati saudara, tidak menghargai saudara. Untuk apa kebaikan kita? Baiknya apa? Supaya kita periksa diri. Saya sedang sombong, minta penghormatan, atau saya perlu rendah hati. Jadi kejadian itu mendatangkan kebaikan. Kita mengevaluasi diri. Kalau orang menjengkelkan kita, kita mengevaluasi diri. Perlu kita marah atau kita sabar menurut firman Allah. Kalau kita sabar menurut firman Allah, maka disebut mendatangkan kebaikan. Tapi kalau kita tidak sabar dan kita berupaya untuk balas jahat dengan jahat, maka itu tidak mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya masih ingat ketika kita mulai gereja di tempat ini, bangunan dari lift depan ke sudut situ itu gereja besarnya seperti itu. Berulang-ulang kali saya urus IMB di pemerintah, mereka tidak kasih. Barangkali 5 kali ke 6 kali. Saya pergi mengemis dengan segala macam cara. Sampai kalau ada Natal, Tahun Baru, saya tidak kenal juga pejabat. Saya pergi selamat. Tujuannya mereka kenal saya supaya saya punya permohonan IMB dikasih. Tidak juga dikasih. Lalu satu waktu saya pikir, kenapa begini? Waktu itu wali kotanya Pak Lirik. Saya mulai berpikir berdosa dalam hati. Saya mulai berpikir sakit hati. Karena beliau mau menikah di Atambua. Karena dia punya istri Famadu, saya pendeta di sana Famadu. Jadi saya dapat pressure untuk kerja, siap segala macam persiapan untuk nikah segala macam. Pak Lirik ini, saya bilang, aduh kenapa dia tidak ingat waktu itu di Atambua saya capek setengah mati kerja, urus sampai kasih berdiri tank, kasih semua atur segala macam, lalu urus dia. Saya tidak rugi duit, tapi paling kurang dia ingat itu hari saya kerja di Atambua untuk dia nikah. Saya rasa kecewa, saya rasa tersulut. Wah, dia tidak ingat saya penjasa begitu. Dia tidak ingat saya capek buat dia di Atambua waktu itu. Saudara lihat, itu tidak mendatangkan kebaikan, itu mendatangkan keburukan. Saya luka, saya tersakiti, saya menuntut dihormati, menuntut mendapatkan penghargaan, menuntut ingin supaya ingat saya pernah lelah letih buat almarhumah. Beliau sudah almarhumah. Dan suatu waktu sampai puncaknya keputusan pemerintah kota, wali kota kirim bulldozer untuk kasih roboh 2 bangunan pada tanggal yang sama. Satu di depan gereja Kema apa itu di Old Bogor. Kema apa? Menara Kesaksian. Jadi itu rumah sudah digusur, jadi wartawan sudah penuh di depan jalan raya ini. Tunggu itu bulldozer tiba di sini dah bangunan ini. Karena tidak dapat IMB, saya membangun diam-diam saja. Tiba-tiba mereka sudah lihat, wah kok gedung gereja ada salib di depan. Sampai almarhum Pak Tius Natun itu dia datang, dia bagian tata kota. Dia bilang, kenapa rumah tinggal dipasang salib? Wah, ibu-ibu yang ada ngamuk sama dia. Pak Mahfud punya rumah di sana, rasanya pasang salib.
apalagi ini kita mau pakai ibadah, jadwal rame jadi pertengkaran. Tapi kita tunggu kapan produser itu datang untuk gusur bangunan ini, bangunan gereja. Wartawan banyak di depan. Sampai malam produsernya berhenti di Bobosan. Besok juga tidak datang, lusa tidak datang. Kira-kira 3 hari kemudian wali kota telepon saya, Pak Lirik almarhum telepon saya, pendeta you datang dulu. Jadi saya pergi, di luar ajudannya tunggu saya, buka pintu, kasih saya masuk. Pak wali kota sedang tanda tangan sejumlah surat di atas meja. Dia tidak omong, tidak sapa saya juga, bilang silakan duduk atau apa. Jadi saya berdiri terus. Saya berdiri terus. Kira-kira hampir 20 menit saya berdiri. Dia tidak omong, dia tanda tangan terus. Saya bilang, aduh Tuhan, karena ini. Tidak lama dia bilang, duduk pendeta, saya duduk. Duduk lagi, dia tidak omong apa-apa. Dia tanda tangan, surat tertahu berapa banyak tumpukan. Tentu itu ada ini surat IMB, ada surat segala macam, surat jalan, surat macam-macam surat. Kira-kira 5 menit dia angkat kepala dan dia bilang sama saya begini, sebenarnya saya tidak suruh pasang polis lain di itu bangunan untuk dibongkar. Tapi saya dapat pressure dari kelompok mayoritas di kota ini. Untuk itu saya panggil pendeta, saya minta maaf. Beliau bilang begitu, minta maaf. Terus saya bilang, Pak, saya sudah kasih maaf waktu Pak suruh pasang polis lain, lalu siap untuk digusur bangunan ini. Saya sudah kasih maaf dari itu hari. Dia tunduk lagi, dia tanda tangan surat-surat. Setelah itu dia sekali lagi dia bilang, saya minta maaf ya. Lalu dia angkat telepon, dia telepon sama Tius Natu. Itu waktu beliau bagian tata kota yang suka kasih keluar IMB. Sekarang siapkan IMB-nya pendeta John Adu punya gereja. Lalu omong panjang lebar. Wali kota dengan Tius Natu di situ, dua-dua soal almarhum. Mereka sampai di sana, kalau bisa beromong ya mereka bercerita. Lalu Pak Lirik bilang, pendeta pergi sudah ambil IMB-nya di itu bundaran PU. Waktu itu PU dari Kupang bagian tata kota pindah ke situ untuk kasih keluar. Jadi saya pergi, saudara tahu, Bapak Ibu tahu. Di saat rasa tertolak, tidak dihormati, tidak dihargai, mau digusur, lalu sepertinya kita tidak lagi bermartabat, kita tidak punya hak hidup di negara, seperti kita tidak punya kebebasan untuk beribadah. Wah, terluka luar biasa hari itu. Waktu saya sampai masih dari jauh, Tius Natu sudah berdiri di pintu kantornya. Dari jauh dia bilang, pendeta popung gereja ini bikin saya kepala pusing. Saya bilang, saya dekat lalu saya tanya, kok kenapa? Mereka yang suruh saya tidak keluarkan IMB, mereka yang suruh saya pergi pasang polis lain, mereka yang suruh supaya saya kirim bulldozer pergi bongkar itu rumah. Sekarang mereka suruh saya kasih keluar IMB. Sekarang semua pegawai sudah keluar, tidak ada orang yang bisa ketik IMB sekarang. Lalu saya bilang, lalu bagaimana? Sudah saya tulis tangan saja IMB. Coba saudara bayangkan. Semua kesukaran, kesulitan, rasa tersudut, rasa tertolak, rasa tidak dihargai, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau ada kesukaran, memang secara manusia kita terluka, kita sakit hati, hampir-hampir mau putus harapan, rasanya lebih baik mati begitu.
terjadi di Roma. Kalau kita baca ayat 33 sampai 39, pedang, dituntut hukum, ditolak, susah mendapatkan makanan, susah dapat pekerjaan, susah dapat izin ini dan itu. Mereka susah. Seperti mereka ada pada satu perjalanan ujung yang langkah terakhirnya masuk jurang. Tapi Tuhan pakai Paulus. Hendaklah kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ada amin. Jadi kalau ada susah sedikit yang sekarang kita jalani atau hadapi dan nanti akan kita hadapi, sebab kesukaran, kesulitan, ujian itu tidak pernah lepas dari hidup ini. Dengar kebenaran ini, and we know that all things work together for good to those who love God. Segala sesuatu bekerja bersama-sama. Memang di dalam memahami kebenaran ini, kadang-kadang kita menangis, kadang-kadang kita meratap, kadang-kadang kita seperti tidak lihat jalan keluar. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa teman baik bikin saya sakit hati begini? Kenapa orang satu rumpun keluarga tidak menghormati, tidak menghargai? Kenapa saya tidak diberi kesempatan? Bapak Ibu tahu tanah yang di Patung Kiram itu gereja pertama beli itu tanah mau bikin Christian Center. Yang di Patung Kiram yang sekarang pagar sen keliling itu kita beli duluan. Saya pergi ke wali kota, waktu itu sudah ganti wali kota baru. Saya tidak ingin sebut nama wali kota itu. Saya pergi karena saya pikir dia kita kenal baik. Dia juga pernah khotbah sebelum jadi wali kota di sini. Masih gereja kecil. Jadi saya pikir saya pergi urus ini tanah pasti beres-beres begitu. Maksud urus untuk dapat sertifikat dan segala macam supaya kita bikin Christian Center di situ. Waduh, saya duduk lama di luar, saya lihat ada CCTV, saya bilang oh pasti dia lihat saya nih. Dia lihat saya ada tunggu di luar, pendeta duduk di luar, jadi nanti dia kasih kesempatan saya masuk. Waduh, lama sekali baru saya masuk. Masuk saya bilang, ini tanah kita gereja beli. Kita rencana mau bikin Christian Center yang di dekat di SDH itu Bundaran Kiram, semua tahu ya, yang ada pagar seng sekarang tanah besar itu. Apa jawaban? Kenyataan tidak sesuai harapan. Aduh, sakit hati betul. Wah, itu tanah tidak bisa. Itu pemerintah mau pakai begini. Panggil pertanahan datang, pertanahan juga bilang ya tidak bisa. Saya bilang ya, tapi kita sudah bayar, sudah panjar sekian. Tidak bisa. Itu tanah pemerintah mau pakai. Sampai waktu itu saya bilang, Pak Wali, pemerintah dapat itu tanah, ada dia punya riwayat tanah kok. Beta ada di riwayat tanah, sehingga beta berani beli, gereja berani beli. Dia bilang segala macam. Aduh, saya kecewa. Dan pada akhirnya mesti kembali kepada firman ini. Segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Tidak lama ada orang yang mau tanah itu, saya bilang kembalikan, gereja pun duit panjang, dia kembalikan.
Sampai sekarang orang itu yang ambil tanah itu telepon saya terus dengan Bapak Pendeta, kita sudah keluarkan puluhan miliar, tidak bisa juga terurus. Padahal mereka sepakat itu. Lalu saya mendapatkan sesuatu menurut firman Tuhan. Kalau sampai kita ambil gereja berurusan dengan hukum, tidak tahu mesti habiskan berapa banyak miliar untuk dapat itu tanah. Sampai sekarang. Lalu yang kedua, katanya pemerintah sekarang sudah ada orang pribadi yang memilikinya. Jadi saya bilang, aduh Tuhan, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Bukan buat saya saja, tapi buat gereja, sehingga tidak berurusan dengan hukum, terus berperkara soal tanah seperti itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau menghadapi kesukaran, kesulitan, himpitan, jangan cepat putus asa, jangan cepat kecewa, jangan cepat membuat keputusan yang salah. Kembali kepada kebenaran ini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepada Dia. Saya tahu Bapak Ibu sekarang ini juga ada masalah. Saya tahu ada pergumulan, saya tahu ada kesulitan, saya tahu ada pressure, saya tahu ada tekanan. Dan kadang-kadang membuat sampai kita tidak bisa berdoa. Kadang-kadang membuat kita seperti tidak berdaya. Seperti orang di Roma. Daftar kesukarannya mulai dari ayat 33 sampai 39. Begitu banyak. Sampai kesukarannya adalah pedang dan maut. Kita belum kan. Kalau baru soal kesukaran anak baru mau nikah, persoalan ekonomi saja, jangan bikin pusing kita. Persoalan teman hujat kita, jangan bikin pusing kita. Persoalan di rumah makan, lalu duduk makan, lalu ada teman di situ makan tidak togor, saudara, jangan sakit hati soal kecil-kecil seperti begitu. Itu belum pedang, itu belum maut. Lalu kita berdosa gampang-gampang dengan itu, buat apa? Saudara di kantor, saudara tidak dihargai, tidak dihormati. Kenapa mesti repot? Apa dia penentu kehidupan kita? Apa dia pengatur jalan hidup kita? Kita belum seperti ayat 33 dari Roma pasal 8 sampai 39. Seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Belum seperti itu. Yang siap disembelih. Belum. Kita baru orang omong. Orang baru berupaya menjatuhkan kita. Orang baru cerca kita. Orang baru tidak hormat kita. Orang yang belum tegur saya. Kenapa dia pegang tangan dengan orang lain, dengan saya tidak. Lalu kita sakit hati, bodoh-bodoh pulang. Kenapa dia bisa tolong orang lain, saya dia tidak tolong? Lalu kita jadi sakit hati. Kenapa kita sama-sama di dalam satu kantor, satu pekerjaan? Saya punya pekerjaan jauh lebih baik. Kenapa dia dapat apresiasi, saya tidak dapat apresiasi? Lalu kita mulai berpikir yang aneh-aneh, negatif. Ini terjadi buat jemaat di Roma. Tuhan pakai Paulus, kasih tahu ya, hadapi ini dengan pikiran positif. Segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Kalau Bapak Ibu tidak dikasih naik pangkat, lalu tidak dikasih kepercayaan,
untuk kelola harta kekayaan di dalam sebuah perusahaan atau kantor. Padahal saudara punya potensi memungkinkan Anda dipercaya itu. Berpikir positif. Segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagiku. Jangan sampai waktu dipercayai uang banyak, korupsi terjadi. Terjadi markup. Itu bukan mendatangkan kebaikan. Itu mendatangkan bencana. Tuhan lebih tahu siapa kita, kemampuan kita bertahan terhadap godaan, hedoisme itu, kesenangan itu, menguasai materi, harta dan uang dan kekayaan. Tuhan lebih tahu siapa kita. Jadi kalau dia tidak percaya uang yang banyak sama kita, dia tahu bahwa kita tidak pandai mengelolanya supaya mendatangkan kebaikan buat kita. Daripada dia percaya kita uang miliaran-miliaran, lalu akhirnya bukan mendatangkan kebaikan, tapi kumpul kebo, tapi punya will atau pil, atau punya perempuan lain atau laki-laki lain. Kan itu tidak mendatangkan kebaikan. Tuhan lebih tahu keadaan kita. Jadi kita ikut saja apa yang Tuhan mau. Ketika ada dalam kesukaran, kembali kepada firman Tuhan. Semua bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Berikan senyuman terbaik bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada kebenaran ini, kita melihat catatan yang begitu banyak mengenai kesukaran, kesulitan. Lalu saya mau sampaikan kepada kita. Mulai kita lihat ayat 31 sampai 37 atau ayat 31 dan 37. The declaration of God's word, the end of all the difficulties and suffering we experience as aid in Rome chapter 8 verse 31 and 37. Ketika kita menghadapi kesukaran, kesulitan, ujian, tantangan, dan punya pola pikir positif bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Ayat 31 dia bilang begini, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jikalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi ketika kita menghadapi kesukaran, lalu kita tahu, oh, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita akan menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Kita adalah orang yang dipihaki Tuhan, dan tidak ada yang bisa mengalahkan kita untuk tidak berbuat baik, untuk tidak mendatangkan baik, untuk tidak mengecap yang baik itu. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Siapa yang bisa melawan kita? Bahkan ayat 37 mengatakan bahwa and we are more than conqueror. Kita lebih daripada pemenang. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, pagi ini untuk beberapa minggu ini saya terus singgung tentang kesukaran, kesulitan itu melekat pada hidup kita. Sehingga Mazmur 23 sendiri memberikan kita adres yang baik. Bahwa ketika kita ada di dalam pencobaan, tekanan, himpitan, lembah kekelaman yang
diilustrasikan, dianalogikan dengan domba kekelaman. Mazmur 23 bicara dengan jelas, tongkatnya dan gadanya menyertai kita. Itu sebabnya we live more than conquer. Itu sebabnya kita hidup lebih daripada pemenang. Ada amin. Berikan sabunat kepada kita. Mari kita bangkit berdiri.